Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kita akan lanjutkan pembelajaran daring kita. Kali ini kita akan lanjut ke pembahasan ke berikutnya, yaitu masalah kaidah pencacahan. Jadi kaidah pencacahan ini sudah masuk pada bab kedua ya, kaidah pencacahan. Nah, sekalian kaidah pencacahan ini nanti kita akan bahas. Bagian pertama itu adalah Anda harus bisa membedakan ya, mana permasalahan berkaitan dengan. Jadi kaidah pencacahan itu nanti kita akan bagi lagi gitu ya. Yang pertama kita akan bicara nanti adalah bagian yang pertamanya itu adalah aturan perkalian dan juga penjumlahan. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan bagaimana untuk kasus permasalahan yang diselesaikan dengan aturan perkalian dengan penjumlahan. Anakku sekalian, silakan nanti dibaca materi teorinya ya, berkaitan dengan aturan perkalian dan penjumlahan ini. Pada pembelajaran daring kita, saya hanya menyampaikan garis besarnya saja bahwa aturan perkalian itu dia prinsipnya adalah nanti K1 dikalikan K2 dikalikan K3 sampai nanti dikalikan Kn gitu ya, dimana K1, K2, K3, Kn itu adalah banyaknya kejadian atau banyaknya cara gitu ya. Nah, di sini dia kata kuncinya dia akan dikatakan sebagai menggunakan aturan perkalian, dia harus kejadian itu atau peristiwa itu sekaligus terjadi gitu ya, sekaligus terjadi gitu. Dia adalah satu kesatuan. Biasanya nanti dia menggunakan kalau ada kata dan gitu ya, kalau ada nanti, nah dia satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Misalnya contoh misalnya yang bisa misalnya ketika ada manusia ingin makan gitu ya, maka makan di sini nanti ada makan itu adalah berkaitan dengan menu makan itu sendiri, dan nanti ada berkaitan dengan menu minum gitu ya. Nah, minum dan makan ini kan tidak bisa dipisah-pisahkan. Minum dan makan ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka ini adalah nanti kita akan menggunakan aturan perkalian. Demikian juga misalnya satu paket ya, misalnya kita menggunakan pakaian ya, pakaian misalnya kasus berikutnya misalnya pakaian, nanti ada baju gitu ya, ada baju, terus nanti ada juga nanti berkaitan dengan ada ada bagian bawah gitu ya, nanti mungkin ada sepatu misalnya, ada sepatu. Berarti ini kan ketika orang ingin ke sekolah misalnya, ini kan satu paket gitu ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Katakanlah nanti ada orang yang hanya menggunakan baju saja minus ini, kan tidak mungkin. Jadi aturan perkalian itu ketika cara itu, misalnya cara menggunakan baju, cara menggunakan celana, cara menggunakan sepatu ini misalnya, ini kan satu paket ketika orang ingin berangkat sekolah, maka ini akan menggunakan aturan perkalian. Jadi Anda harus memahami di sini, karena di soal nanti anakku sekalian, nanti akan dikasihkan soal itu tidak ada pembeda sama sekali gitu. Oh, misal ada keterangan ini ada soal untuk kaidah aturan perkalian, ini adalah untuk penjumlahan. Jadi tolong Anda pahami betul-betul. Kata kuncinya adalah kita akan menggunakan aturan perkalian yang memang nanti antara banyaknya cara 1, cara 2 dan cara 3 itu dikalikan. Kata kuncinya adalah kejadian itu satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dia satu paket, atau menggunakan kata dan. Atau nanti misalnya Bapak contohkan, misalnya anak seragam sekolah kan nanti ada baju, pakaian atas, ada bagian bawah, ada sepatu. Ini kan satu kesatuan yang bisa dipisah-pisahkan. Katakanlah nanti ada siswa ke sekolah dia hanya menggunakan baju saja, kan tidak mungkin. Nah, demikian juga misalnya makanan gitu ya. Makanan misalnya. Ini juga tidak bisa ditinggalkan, misalnya makan nasi saja tak minus minum kan tidak bisa gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan nanti pembahasannya. Kita langsung saja nanti menyelesaikan satu persatu ya.
Kita akan selesaikan satu persatu. Ini kita selesaikan dulu. Ini adalah contoh-contoh kaidah kaidah perkalian ya, atau aturan perkalian. Kasus pertama adalah Budi mempunyai 3 buah baju. Jadi ada Budi sini ya. Budi, dia punya apa? Dia punya baju, kemudian dia memiliki celana, kemudian baju dan celana aja. Dia punya baju dan juga celana. Nah, baju dan celana ini tentu pasangan seragam gitu ya. Dikatakan baju, Budi memiliki baju, ada pilihannya itu ada 3, yaitu putih, coklat, dan batik. Kemudian celana pilihannya ada dua gitu ya, 2. Nanti celananya itu ada hitam dan ada coklat, ada 2. Nah, Anda pahami bahwa Budi ketika dia ini kejadian satu paket kan, harus berlangsungkah atau boleh terpisah-pisah? Kan tidak mungkin ya. Antara baju dan celana ini kan, kalau dia ini adalah seragam sekolah, berarti tidak bisa dipisah-pisahkan. Berarti ini adalah kejadian, ini menggunakan aturan perkalian. Nah, katakanlah nanti misalnya K1-nya itu adalah cara menggunakan baju, atau banyaknya pilihan baju, dan K2-nya itu adalah cara atau menggunakan atau pilihan celana. Nah, menurut rumusnya kan nanti maka di sini kalau ada berapa pasang baju dan celana yang dapat dipakai, kan pasang baju, ada kata hubung dan juga di sini memudahkan kita. Ada kata hubung dan juga, celana, pasang baju dan celana. Berarti dia adalah, kita kuatkan dia adalah kaidah perkalian. Sehingga banyaknya cara untuk menggunakan baju dan celana. Nah, cara memakai baju ada dan ya, dan celana, berarti dia adalah K1 dikali K2, itu sama saja 3 dikali 2, berarti ada 6 cara. Nah, demikian. Ini cara sederhananya anak sekalian ya. Jadi kita pahami ini adalah kejadian ya yang tidak terpisah-pisahkan. Ada kata kunci dan di sini. Oke. Ini katakanlah cara pertama gitu ya, cara pertama. Nah, cara kedua, cara kotak kita gunakan. Saya hapus ya. Cara kedua, di sini kotaknya ada berapa? Temanya ada berapa di sini? Temanya di sini adalah pasang baju dan celana. Berarti ada 2 kotak gitu ya. Ada 2 kotak. Oke. Kotak pertama itu pilihannya ada berapa? Kotak pertama itu katakanlah ini adalah baju, ini adalah celana. Gitu ya. Kotak pertama ini pilihannya ada 3. Kotak kedua pilihannya 2. Berarti yang baju ini ada berapa? Ada 3. Celananya ada berapa? Ada 2. Berarti kalau Anda kalikan saja berarti 6 cara. Nah, ini cara yang kedua. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi anak sekalian ya, supaya kita akan memudahkan perbedaannya. Oke, saya hapus. Berikutnya adalah berikutnya contoh yang kedua. Oke, ini contoh yang kedua. Iwan memiliki jenis baju cara berbeda, 5 jenis baju, 2 celana, 2 topi, 3 topi dan 3 dasi, dan 4 pasang sepatu. Nah, ini kan tentukan banyaknya cara. Anda perhatikan cara Iwan menggunakan seragam sekolah. Jadi seragam sekolah, kata kuncinya di sini. Kita jawab nak ya. Kata kuncinya pertama itu adalah seragam sekolah. Seragam sekolah. Pertanyaan, seragam sekolah itu boleh tidak dipisah-pisah? Misalnya dia pakai baju saja, dia pakai celana saja, maka dia katakan seragam sekolah. Kan tidak kan? Berarti ini adalah kejadian yang satu sekaligus terjadi, tidak bisa terpisah-pisah. Dia ada apa? Dia ada, sini ya dikatakan ada baju ya, ada baju alternatifnya ada 5 pilihan.
Kemudian di sini ada celana, ini celana ada 2. Kemudian di sini yang ketiga itu adalah topi ada 2. Ini topi ada 2. Kemudian nanti dia ada apa? Ada topi, ada dasi juga, dasi ada 3. Kemudian yang terakhir itu adalah ada sepatu. Apa tadi? Ada sepasang sepatu ada 4. Nah, dari sini kita bisa memahami berarti ini kita anggap K1, ini kita anggap K2 yang berbeda, ini anggap K3, ini anggap K4, ini anggap K5. K1, K2, K3, K4, K5. Berarti penyelesaiannya banyaknya caranya. Jadi banyaknya cara Iwan menggunakan seragam, berarti ada K1 dikali K2 dikali K3 dikali K4, nah dikali K5. K1 nya berapa? Ada 5, ada dikalikan K2 kalikan 2 kalikan 3 kalikan 4 gitu ya. Sini sudah 4, ini 5, ini 20, ini adalah 12, berarti ada 12 kali 2, berarti 240 ya. 12 kali 2 240 cara. Jadi ada sekian cara yang digunakan oleh Iwan dalam menggunakan formasi tadi, ada antara baju, celana, topi, dasi, dan sepatu. Nah ini kita kata kuncinya adalah langsung karena dia adalah menggunakan, ini adalah pakaian yang tidak terpisahkan gitu ya. Oke, kita lanjut, mudah-mudahan jelas. Kita lanjut ke kasus yang ketiga. Oke. Nah, ini kasus yang ketiga. Dari kota C ke kota A, jadi kota C dari kota A untuk menuju kota A, berarti istilah sini ada kota A, ini kalau ini kota A, lalu ini ada kota B, lalu ini ada kota C gitu ya. Dia nanti targetnya dari A ke C. Nah sekarang di sini kita pahami, misalnya dari A ke B, dari A ke B itu, dari A ke B itu ada 4 jalur ya, ada 4. Kemudian dari B ke C ada 3. Nah, pertanyaan di sini, dengan berapa jalur Budi dapat pergi dari kota A ke C? Ada berapa gitu ya. Nah, di sini harus Anda pahami apakah ini kejadian yang bisa dipisah-pisah satu paket, atau kata kuncinya kan dia akan termasuk kaidah, dia akan masuk kaidah perkalian. Kata kuncinya adalah kejadian itu sekaligus, atau satu paket gitu ya sama lainnya, atau dia nanti tidak ada alternatif atau satu kesatuan. Ini kata kuncinya. Kalau kasus itu dia ada di antara salah satu ini, atau nanti dia pakai kata dan C, itu dia harus ke B dulu, setelah B dulu baru ke C, sampailah dia kota C. Nah, ini kan satu paket gitu. Nggak mungkin misalnya A ke B ini dia cuma hitung 1, kemudian B di C ini hitung 1, nggak mungkin. Karena dia kalau mau ke kota C kan dia mesti ada ke sini baru ini. Berarti ini kita simpulkan dia adalah menggunakan kaidah perkalian gitu ya. Kaidah perkalian. Kita lanjutkan. Di sini tadi A, kota B, kota C. Di sini nanti ada 4 jalur gitu ya. Kemudian dari ini ada 3 jalur. Anggaplah nih 3 jalur. Ini anggaplah kejadian pertama, ini kejadian kedua. Berarti banyaknya cara Budi ke dari A ke C itu adalah berarti K1 dikalikan K2 atau 4 dikali 3, berarti ada 12 cara. 12 cara nanti cara Budi itu dari kota A ke kota C gitu ya. Oke. Kita lanjut.
Kita lanjut pembahasan berikutnya, contoh kasus berikutnya. Oke. Nah, ini menarik nih. Oke. Angkanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nah, sekarang K1-nya, K1-nya yang bisa dimainkan itu adalah semua angka gitu ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Semuanya bisa main, berarti totalnya ada 5. K2-nya yang bisa dimainkan itu 1 tidak bisa dimainkan lagi. Kenapa? Karena sudah muncul di K1 gitu ya. Berarti 2, 3, 4, 5. Dia ada 4. Nah, K3-nya yang bisa dimainkan 1 tidak bisa dimainkan, 2 tidak bisa dimainkan karena dia sudah terpakai di atasnya. Sehingga 3, 4, dan 5. Berarti dia ada 3. Kemudian K4-nya, nah K4-nya berarti 1 tidak bisa dimainkan, 2 tidak bisa dimainkan, 3 tidak bisa dimainkan. Yang bisa dimainkan adalah 4 dan 5. Nah, seperti itu. Berarti ada 2. Nah, karena di sini adalah 4 angka, berarti K1 dikali K2 kali K3 kali K4. K4. Berarti sama saja 5 kali 4 kali 3 kali 2. Ini 20, ini 60. 60, ini 20, ini 6 gitu ya. Berarti 120 cara. Nah, gitu. Ini cara pertama gitu ya. Ini cara pertama. Oke. Kita lanjut cara keduanya. Cara keduanya, karena ada yang dibentuk, kita akan membuat plat kendaraan dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dia minta 4 angka, berarti nanti ada 4 kotak. Ada 4 kotak gitu ya. Kotak pertama, kedua, ketiga, 1, 2, 3, 4. Oke. Nanti kan ada yang namanya 4 angka itu kan berarti angkanya itu adalah ribuan ya. Ini ribuan, ini ribuan, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan, kan seperti itu. Nah, sekarang kita coba, ini tidak boleh berulang gitu ya. Artinya plat itu tidak boleh ada plat seperti ini 2, 2, 2, 4, ini tidak boleh. Dia harus berbeda, misalnya 1, 2, 4, 5, nah misalnya ya. Nah, kita sekarang berhitung kemungkinan yang menjadi ribuan itu ada berapa alternatif yang bisa dimainkan. Semuanya bisa dimainkan ya, angka 1 juga boleh, 2, 3, 4, berarti ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, ada 5. Oke. Yang jadi ratusan, nah ratusan sebenarnya semuanya bisa jadi ratusan, bisa dimainkan. Tetapi di sini karena sudah ada 1 angka yang dimainkan, ini angka yang sudah dimainkan berarti berkurang. Jadi kita kurangkan 1 karena ada angka yang tidak boleh berulang gitu. Kalau kita kasih 5 di sini nanti kan dia berulang. Nah, berarti kita kurangkan 1. Nih, kita kurangkan 1, kita kurangkan 1. Nah, sehingga tinggal dikalikan. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2. Jadi sama tadi dengan 120 cara. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi ke kasus berikutnya. Nah, sama dengan plat kendaraan. Sini sama dengan seperti kita bikin plat kendaraan dari kombinasi dari permainan 5 angka, dari 5 angka yang disuruh 4 angka ya. Berarti ini perkalian ini. Karena dia tidak mungkin terpisahkan gitu ya. Oke. Berarti ada berapa angka? Kita main 4. Kita main, dia katanya 4 angka, berarti ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini kata dia boleh berulang, boleh ada angka yang sama. Contohnya nanti plat kendaraan itu yang 4 angka itu misalnya 5, 5, 5, 5. Nah, ini boleh. Nah, berarti yang menjadi ratusan, berarti ratusan, ini puluhan, ini ribuan, ratusan, puluhan, ini satuan. Yang menjadi ribuan semuanya bisa ya, semuanya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Yang menjadi ratusan karena dia boleh berulang, berarti tidak usah dikurangi. Semuanya bisa dimainkan menjadi ribuan, ratusan, puluh, dan satuan. Berarti ada berapa? Berarti ada 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, ada sekian, ini 25
625 cara gitu. Ada nanti 625 cara. Ini 25 dikalikan saja. Dikali 25 kali 25. Nah, itu ya. Ini kalau kasus kita disuruh menyusun angka boleh berulang gitu. Lanjut. Kemudian pembahasan ke berikutnya. Nah, ini. Di rumah Wati. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Nah, keberikutnya yang kita bahas adalah aturan. Yang keberikutnya yang kita bahas adalah ada aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan kata kuncinya satu, ada alternatif atau ada pilihan. Kedua, kejadian itu tidak terjadi sekaligus. Tidak satu paket gitu ya. Atau tidak terjadi. Yang ketiga, menggunakan kata atau. Maka rumus yang digunakan aturan penjumlahan nanti adalah K1 ditambah K2 dan seterusnya. Jadi K1 ditambah namanya penjumlahan, berarti jumlah, namanya perkalian, pasti dia dikalikan. Kita coba kasus yang nomor 6 ini. Di rumah Wati maksudnya ada 3 jenis sepeda motor yang berbeda. Ada 3 jenis sepeda motor yang berbeda, ada 3 jenis sepeda yang berbeda, kemudian ada 3 jenis sepeda, 2 jenis motor yang berbeda, motor ya, dan 2 mobil. Berarti ada yang berbeda. Jika Wati ingin berpergian, ada berapa cara Wati menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya. Anda harus pahami bahwa ketika seseorang itu ingin berpergian, maka di sini kan alternatif menggunakan transport apa saja. Boleh menggunakan apa? Sepeda, boleh menggunakan motor atau sepeda motor, boleh menggunakan mobil, Berarti kejadiannya apa? Ada alternatif di sini, ada pilihan. Karena dia ada pilihan gitu ya. Maka ini adalah kita menggunakan aturan penjumlahan. Berarti K1-nya kita katakanlah ini banyaknya mobil ya. Banyaknya mobil itu ada 3 jenis sepeda, Nah, ini sepeda. Kalau K2 itu 2 sepeda motor gitu ya. Kalau K3 itu dia adalah mobil, 2 mobil. Nah, sehingga caranya Wati pergi bepergian itu adalah berarti K1 karena ini adalah aturan penjumlahan, berarti dia ditambahkan K3. Dari mana? Karena ada kata kunci alternatif pilihan. Boleh pakai sepeda, boleh pakai mobil, boleh pakai sepeda motor. Oke. Berarti 3 tambah 2, tambah 2. Berarti sama dengan 7. Berarti ada 7 cara Wati berpergian dengan menggunakan alat transportnya itu. Itu ya. 3, 2, 2. Oke, lanjut. Sederhana saja, alhamdulillah. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini juga ada jalur-jalur. Jika dari kota A menuju kota D, jadi target orang itu adalah di sini target seseorang itu dia ingin berpergian ya. Dari kota A, targetnya itu adalah ke kota D. Nah, tapi di sini ada alternatif sini. Ada alternatif. Alternatifnya adalah dia boleh ke kota B, boleh dia ke kota C. Silahkan gitu ya, silahkan. Nah, berarti ada pilihan di sini, boleh ke kota B dulu atau transit ke kota C dulu, pilihan. Nah, dari sini kita bisa memahami gitu ya. Dari sini anggaplah ini adalah yaitu berkaitan dengan apakah kita menggunakan aturan perkalian atau penjumlahan. Anak-anakku sekalian, silahkan dipahami dulu kasus yang ketujuh ini. Jadi ceritanya ada dari kota A kota D dapat melalui beberapa alternatif. Di sini katakan ada kemungkinan melalui kata B atau melalui kata C. Anak-anakku sekalian, kita harus pandai-pandai membaca kejadian ini ya. Yang pertama, kita harus memilih apakah dia aturan perkalian yang digunakan atau aturan penjumlahan gitu ya. Nah, di sini kasus ini kita akan menggunakan penjumlahan kalau ada alternatif, artinya ada pilihan. Misalnya kita A ke kota D itu ada pilihan enggak selain jalur yang satunya? Ternyata ada ya. Kita menuju kota A ke D ini ternyata nanti pilihannya itu ada gitu ya. Ada berapa?
ada dua jalur. Jalur pertama adalah menuju B dulu, baru nanti setelah B ke D, atau nanti menuju C dulu, setelah menuju C lalu menuju D. Berarti ini ada alternatif. Ada alternatif. Ada alternatif. Berarti ada alternatif. Ada alternatif atau pilihan ya. Ada pilihan di sini. Karena ada pilihan, maka kita akan menggunakan apa? Kita akan menggunakan aturan penjumlahan. Nah, tetapi di sini yang bagusnya itu adalah di sini katakanlah jalur 1 ya. Jadi kita kasih nama jalur 1 itu, jalur 1 itu adalah jalur dari A, B, lalu ke D. Nah, dan jalur kedua itu adalah dari A, lalu ke C, lalu ke D gitu ya. Nah, Anda lihat sekarang setiap jalur ini ya, ternyata setiap jalur ini dia menggunakan apa lagi nih? Ternyata dia menggunakan aturan perkalian. Kenapa? Karena untuk menuju jalur D ke jalur D, dia harus jalur ke B dulu. Dan tidak bisa dipisah-pisah nih. Misalnya A ke D kemana, tidak bisa. Pokoknya kalau mau ke D harus ke B dulu. Berarti ini kita menggunakan aturan perkalian. Sedangkan di jalur 2 ini juga kita akan menggunakan aturan perkalian. Jadi setelah itu baru kita baru kita jumlahkan nantinya kan seperti itu. Oke. Kita akan hitung satu-satu ya nantinya. Kita hitung satu-satu nantinya sebentar. Oke. Nah, berarti jalur 1 dan jalur 2. Kita lihat ini saya garis di sini ya. Berarti sini ada jalur 1. Jalur 1 itu berarti anggaplah sini K1 ya. Ini K2. Berarti K1 dikalikan K2 karena dia menggunakan aturan perkalian dulu. Berarti berapa nih? Ada 4 dikali 3. Ini sama dengan 12. Ada 12 syarat sudah. Sedangkan jalur kedua itu adalah anggaplah sini K3, ini K4. Berarti K3 dikali K4. K3-nya berapa? Ada 3. K4-nya ada 3. Berarti dia ada 9 cara. Nah, sehingga ya totalnya nanti karena dia ini adalah kejadiannya penjumlahan, berarti jalur 1 ditambah jalur 2. Nah, jalur satunya berapa? Jalur satunya ada 12 cara gitu ya. Jalur 2-nya ada 9 cara. Jadi otomatis nanti kalau kita jumlahkan dia ada 21 cara. Nah, itu anak-anakku sekalian, cara menyelesaikan kasus seperti ini. Berarti ada kalanya nanti dia memang secara umum dia kelihatannya adalah aturan penjumlahan, tetapi kalau kita ambil pilihan itu nanti dia menggunakan aturan perkalian. Jadi ini adalah dia adalah menggunakan aturan penjumlahan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujahid muda